Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Persembahan tulus, ibadah bersatu. Keluaran 35 ayat 29 berada dalam bagian yang menggambarkan persiapan pembangunan kemah suci atau tabernakal. Setelah bangsa Israel menerima perintah Tuhan melalui Musa, umat Israel merespon dengan membawa persembahan sukarela, yakni berupa emas, perak, kain, kayu, dan bahan lainnya. Keluaran 35 ayat 4 sampai dengan 28. Ayat 29 ini menekankan bahwa persembahan ini diberikan dengan kerelaan hati, bukan paksaan. Persembahan yang lahir dari kerelaan hati. Dalam Keluaran 35 ayat 29 kita melihat bagaimana umat Israel membawa persembahan sukarela untuk pembangunan kemah suci. Persembahan ini tidak dipaksakan, tetapi lahir dari hati yang tergerak oleh kemurahan. Kata terdorong hatinya dalam bahasa Ibrani nadav libu menunjukkan motivasi internal, bukan kewajiban eksternal. Tuhan menginginkan pemberian yang penuh syukur, bukan sekadar ritual. Mazmur 54 ayat 6, 2 Korintus 8 ayat 12. Hal ini didasarkan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga persembahan sukarela sebagai ekspresi iman. Yang kedua, partisipasi seluruh umat bersatu dalam pelayanan. Teks ini menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam membawa persembahan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah tanggung jawab bersama, tanpa memandang gender, usia, atau status sosial. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpartisipasi, menunjukkan bahwa ibadah dan pelayanan adalah tanggung jawab bersama. Galatia 3 ayat 28. Maka persembahan mereka bersifat komunal, menguatkan persekutuan sebagai umat Allah. Kemudian yang ketiga, kemah suci, tempat kehadiran Tuhan. Kemah suci dibangun sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Persembahan yang dibawa oleh umat Israel bertujuan untuk menyediakan tempat yang layak bagi Tuhan. Coba kita melihat bagaimana respon atas kasih karunia Tuhan. Persembahan umat Israel adalah respon atas karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka memberi karena mereka telah menerima berkat. Segala yang kita miliki, hidup, talenta, dan berkat adalah anugerah dari Tuhan. Ini menunjukkan pemberian persembahan adalah prinsip kepemilikan Tuhan. Saudara-saudara, bahan yang mereka bawa sebenarnya berasal dari Tuhan. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Saat orang Mesir memberi emas kepada Israel, dengan memberi kembali mereka mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 14. Bagaimana kita merespon kasih karunia dari Tuhan? Mari kita memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai ungkapan syukur atas segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Keluaran 35 ayat 29 mengajarkan kita hari ini tentang pentingnya persembahan yang tulus, partisipasi seluruh umat atau jemaat, dan ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Dengan demikian kita bukan hanya membangun kemah suci rohani dalam hidup kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milikmu, ya Tuhan. Kami hanyalah
penata layan yang dipercayakan untuk mengelola berkat-Mu. Ajarilah kami untuk memberi dengan tulus dan melayani dengan seturut kehendak-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.